Seorang penjual nasi goreng di Surabaya, Jawa Timur syok dan menangis setelah dirinya kena tipu oleh penjual mobil palsu. Tabungan sebanyak 105 juta rupiah untuk membeli mobil yang rencananya digunakan mudik ke Jombang amblas. Diketahui ia bekerja keras mengumpulkan uang itu sejak 2011 lalu. Dikutip dari tribunjatim.com pada Minggu 16 April, penjual nasi goreng itu bernama Kasiran. Ia dan anaknya bernama Muhammad Kafid Fidianto, 29 tahun, selama bertahun-tahun mengidam-idamkan memiliki mobil. Tujuannya kalau mudik dari Surabaya ke Jombang tidak perlu repot-repot naik bus. Akhirnya pada tahun 2011, ayah dan anak ini sepakat giat bekerja supaya bisa membeli mobil dengan cara kontan. Kafid mengumpulkan uang dari upah sopir freelance. Trip-trip luar pulau sering diambil demi bisa menabung. Warga asal Jombang, Jawa Timur itu sudah 10 tahun menetap di rumah kontrakan Jalan Ambengan, Surabaya. Hasil kerja keras mereka membuahkan hasil setelah 12 tahun. Keduanya bisa mengumpulkan uang sebesar 110 juta rupiah pada awal Januari 2023. Akhirnya ayah dan anaknya tuh sepakat membeli mobil bekas. Kafid di bulan itu mulai mencari-cari kendaraan roda 4 bekas di Facebook. Pada 28 Januari, Kafid menemukan mobil Toyota Avanza tipe G tahun 2014 dijual dengan harga 108 juta rupiah. Penjual mobil itu ngaku bernama Agus. Kafid pun tertarik dan meminta nomor telepon Agus. Komunikasi mereka kemudian berlanjut via WhatsApp. Sehari berikutnya, tanggal 30 Januari, Kafid mengecek unit kendaraan tersebut di rumah dengan alamat Jalan Murah Rai, Blok C nomor 5, Purimas, Gunung Anyar, Surabaya. Di sana, Kafid melihat unit tersebut ada, namun tidak dengan Agus. Sebelumnya, Agus memang sempat mengatakan kepada Kafid kalau ia tidak ada di rumah dengan alasan ada pekerjaan di Pasuruan. Kafid dipersilakan mengecek mobil itu karena di rumah ada orang yang mengaku sebagai adik Agus bernama Arga. Ia pun langsung mengecek detail kesehatan mesin dan surat-surat kendaraan, bahkan menjajal menyetir mobil itu. Merasa cocok, mobil itu ditembus dengan nominal 105 juta rupiah. Kafid sempat ingin membayar uang tunai ke Arga, namun ditolak dengan alasan tidak berani membawa uang titipan. Hingga akhirnya sepakat tanggal 30 Januari membayar mobil tersebut dengan cara transfer. Namun pada keesokan harinya saat Kafid dan ayahnya datang ke rumah Arga, ternyata nomor Agus tidak aktif dan tidak bisa dihubungi seusai terima uang sebesar 105 juta rupiah dari Kafid. WhatsApp-nya pun diblokir dan dicoba menghubungi menggunakan nomor lain pun juga tidak tersambung. Kafid saat itu sempat meminta izin ke Arga untuk tetap membawa pulang mobil itu, namun tidak diberi izin karena Arga belum menerima uang dari Agus. Dari situ Arga mengaku belum pernah bertemu dengan Agus dan hanya kenal lewat media sosial. Ayah Kafid mengetahui menjadi korban penipuan langsung syok dan menangis. Kafid pun memutuskan mengajak Arga membuat laporan ke Polrestabes Surabaya. Akibat kejadian ini, ayah Kafid sampai sekarang masih terlihat murung dan terlihat tidak semangat. Bahkan ia sering malas dagang.